Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita dapat berkumpul lagi di channel kesayangan kita yakni channel Sang Penghujat, suatu channel pembelajaran Alkitab yang berbeda dengan lainnya. Di sini kita menelaah Alkitab untuk mencari kebenarannya dan relevansinya dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Begitu banyaknya kejanggalan dan juga kebohongan yang tidak masuk di akal menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, apakah memang Alkitab ini merupakan buku yang realistis yang pernah terjadi pada zaman lampau? Untuk itulah mari kita melanjutkan penelaahan kita mengenai Alkitab ini. Di episode yang ke-76 ini, kita masih meneruskan penelaahan kita mengenai Kitab Keluaran, di mana kita telah sampai di pasal yang ke-32. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari semua menyiapkan segala keperluan Anda agar nyaman dalam menyaksikan tayangan ini. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya bagi Anda semua. Dan kami mulai dari ayat pertama. Anak lembu emas, ayat ke-1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di episode yang ke-76 ini, kita masih meneruskan pembahasan mengenai Kitab Keluaran dan telah sampai di pasal ke-32. Di pasal ke-32 ini keseluruhannya terdiri dari 35 ayat. Dari ayat pertama, ayat ke-1 hingga ayat ke-6 ini oleh LAI diberi subjudul Anak Lembu Emas. Kita lihat di sini, ketika Musa berada di atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima segala titah perintah dari Tuhannya, ternyata bangsa Israel ini merasakan bahwa Musa ini mengundur-undurkan diri, bahkan tidak ketahuan juntrungannya, apakah masih hidup, apakah sudah mati, entah bagaimana. Akhirnya bangsa Israel ini merasa kehilangan, merasakan sesuatu kekosongan, dan mereka meminta kepada Harun untuk dibuatkan Allah yang akan memimpin mereka nantinya. Ini sesuatu yang memang menurut saya konyol. Bagaimana mungkin Allah bisa dibuat oleh manusia? Ini entah cerita ini benar atau tidak, tetapi ini merupakan juga satu sindiran bagi kita sendiri. Apakah justru kita ini juga seperti orang Israel ini? Bangsa Israel ini meminta kepada Harun untuk dibuatkan Tuhan dalam bentuk imajinasi mereka, sesuatu yang nyata. Dan parahnya lagi, Harun ternyata memenuhi perintah mereka. Oh no! Jika kita membandingkan dengan jati diri kita saat ini, bukankah kita ini sama seperti bangsa Israel, bahwa kita membentuk sosok Tuhan menurut imajinasi kita? Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu, menurut keinginan kita. Seakan-akan Tuhan seperti manusia, mempunyai perasaan begini begitu. Bukankah ini juga terjadi pada diri kita saat ini? Sama seperti pada bangsa Israel yang meminta dibuatkan Tuhan oleh Harun. Dan Harun meminta kepada seluruh bangsa Israel untuk menanggalkan anting-anting emas yang ada pada istrinya, anak laki-laki dan perempuan, dibawa semua kepada Harun. Ini juga menjadi satu
informasi yang menggelitik bagi saya. Ternyata anak laki-laki juga menggunakan anting-anting. Apakah cuma satu seperti gaya milenial sekarang, ataukah kedua-duanya telinga mereka, anak laki-laki dan perempuan ini menggunakan anting-anting? Kita tidak tahu, tetapi jika kita menelaah dari cerita di kitab Keluaran ini, dapat dipastikan bahwa memang anak laki-laki menggunakan anting-anting emas seperti anak perempuan. Dan kemudian emas itu dibawa kepada Harun dan ditempa, dibuat dengan pahat menjadi anak lembu tuangan. Ini menjadi sesuatu hal yang menggelitik juga, bagaimana Harun mampu membuat patung anak lembu dengan emas yang ada. Seberapa besar patung tersebut dan bagaimana cara membuatnya? Ini dibutuhkan pemanasan untuk melebur. Setidaknya membuat emas-emas tersebut bisa menjadi satu. Bayangkan dari anting-anting yang jelas pasti bentuknya kecil. Dan ini dikumpulkan oleh seluruh bangsa Israel. Dan kemudian dibuat, dilebur menjadi satu. Agar emas itu bisa menyatu. Yang tadi bentuknya anting-anting dengan beragam bentuknya. Dan sekarang dibentuk menjadi anak lembu. Ini menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Apakah ini nalar ataukah tidak? 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Berapa lama Harun membuat anak lembu tuangan ini dari emas-emas yang dikumpulkan? Ini juga tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat di sini, nampaknya waktunya begitu singkat. Bagaimana mungkin bisa dilakukan hal-hal tersebut? Melebur emas dan membentuknya itu dibutuhkan kayu-kayu, alat bakar yang tidak sederhana. Ini juga merupakan satu pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Menurut saya ini memang cerita yang penuh dengan dongeng fantasi. Hakikatnya sulit untuk dilakukan. Namun kita terima saja cerita semacam ini karena memang cerita ini disodorkan kepada kita bahwa akhirnya Harun membuat anak lembu tuangan dari emas yang dikumpulkan dari bangsa Israel ini. Dan kemudian orang Israel ini mengatakan demikian, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini juga sesuatu klaim yang kelewatan. Bayangkan jika Allahnya Israel ini bentuknya adalah anak lembu emas yang dibuat dari anting-anting. Ini dianggap sebagai Allah. Memang ini hal yang tidak masuk akal. Seakan-akan bangsa Israel begitu gobloknya, bodohnya sehingga mengatakan hal demikian. Oh no! Dan kita lihat di ayat kelima dan keenamnya ini, Harun yang melihat hal tersebut ketika orang Israel mengatakan bahwa anak lembu yang dari emas yang dibuat patung tersebut sebagai Allah, justru Harun mendirikan mezbah dan mengatakan besok hari raya bagi Tuhan. Tuhannya di sini ditulis dengan huruf besar semua. Konon katanya jika tertulis huruf besar semua, ini adalah nama dari Yahweh sendiri. Simbol dari Yahweh. Berarti anak lembu yang dari emas tersebut dianggap sebagai sosok Yahweh. Ini oleh Harun. Ini patut kita catat karena nantinya kita akan mendapati sesuatu yang berbeda. Dan pada esok harinya, orang-orang Israel ini mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan mereka makan minum, berpesta pora. Bagaimana mereka bisa mengerti korban bakaran dan korban keselamatan? Ini kita tahunya dari pasal sebelumnya. Ketika Yahweh,
Tuhan Allahnya Israel memberikan perintah kepada Musa. Dan Musa masih ada di gunung, belum turun. Jadi perkataan ini jelas perkataan yang ya dibuat-buat. Karena orang Israel belum melakukan tindakan apapun untuk korban bakaran, korban keselamatan, kecuali mencontoh cara ibadahnya orang Mesir. Oh no! Ini berarti mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dengan cara orang Mesir. Tidak sesuai dengan perintah Yahweh-nya seperti kepada Musa. Ini patut kita catat. Yang mengherankan, yang seharusnya menjadi pemikiran bagi para teolog Nasrani untuk dapat diajarkan kepada kita semua, bahwa ternyata begitu ditinggal oleh Musa, bangsa Israel termasuk Harun sendiri berubah pikiran. Padahal kita tahu bahwa Harun inilah yang dipilih oleh Yahweh menjadi nabi. Nabi bangsa Israel. Sekarang dia berubah pikiran. Padahal kita tahu juga bahwa Harun ini juga mendapatkan firman, mendapatkan perkataan dari Yahweh sendiri. Ini sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana Harun dan bangsa Israel ini bisa berubah pikiran sedemikian cepat. Walaupun tertulis di sini bahwa mereka merasakan Musa mengundur-undurkan diri. Seakan-akan Musa ini melarikan diri dari bangsa Israel. Kemungkinan waktunya memang tidak hanya 1 hari, 2 hari ketika Musa naik ke gunung. Oh no! Jadi mungkin sudah berminggu-minggu. Dan bangsa Israel ini merasa resah karena ditinggal sendirian di gurun pasir. Ada suatu kekuatan, satu power yang melingkupi pemikiran bangsa Israel termasuk Harun sendiri. Sehingga mereka berubah pikiran. Dari menyembah Yahweh-nya, sekarang mereka kembali kepada cara ibadahnya orang Mesir. Ini tidak mengherankan. Karena kalau Anda ingat dari perkataan Yahweh-nya sendiri ketika memperjuangkan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan Allahnya Israel ini pun mengatakan bahwa dia akan menaklukkan Tuhan-Tuhan Allah sesembahan Mesir. Sehingga semua Allah akan tahu betapa hebatnya Yahweh ini. Menurut saya, inilah pertandingan pertempuran peperangan rohani, peperangan supranatural antara Tuhannya bangsa Mesir dengan yang namanya Yahweh ini. Di sini ketika Musa tidak ada, maka kekuatannya pun menjadi minimal pada bangsa ini. Sehingga kekuatan Tuhan-Tuhan dari bangsa Mesir melingkupi cara pemikiran bangsa Israel ini. Sehingga mereka berbalik arah, tidak ada kesabaran, dan akhirnya mereka melakukan yang membuat Yahweh ini nantinya menjadi murka. Ini adalah peperangan secara supranatural, dan kita akan mengikuti ini selanjutnya. Kita lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-7. Ayat ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, mengapakah, Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?
Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Di ayat ke-7 hingga ayat ke-13, kita lihat ini satu fragmen, satu adegan yang seharusnya membuat kita berpikir lebih jauh. Kalimat-kalimat yang ditulis di sini merupakan satu paradok yang luar biasa. Kita lihat di sini bahwa Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel ini telah berbalik arah. Mereka meninggalkan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan dari Yahweh kepada mereka, kepada bangsa Israel ini. Sehingga Yahweh ini menjadi marah dan ingin menghabisi semua bangsa Israel ini. Ingin membunuh, memberi hukuman. Dia ingin membinasakan bangsa ini karena dianggap bangsa yang tegar tengkuk. Ini menjadi pertanyaan. Jika memang si Tuhan ini begitu ampuh, begitu dahsyat, maha kuasa, ketika dia membimbing keluar bangsa Israel dari Mesir, bukankah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi? Mengapa baru pada adegan di sini, di pasal ke-32 ini, si Yahweh-nya ini seakan-akan baru tahu? Ini kan bukan sesuatu yang dahsyat bagi seorang Yahweh, seorang sosok Tuhan. Karena kita lihat ini menjadi seperti manusia, maka saya katakan seorang Tuhan. Harusnya sosok Tuhan ini sudah tahu bahwa hal-hal ini akan terjadi. Tetapi seakan-akan Tuhan ini menjadi begitu on dan bodohnya, dan dia melihat bahwa bangsa ini tegar tengkuk. Bukankah harusnya sudah dilihat dari awal bahwa memang bangsa ini tegar tengkuk dan akan terjadi demikian? Dan sekarang dia ingin membinasakan. Nah, kalau ingin membinasakan, kenapa nggak diserahin aja pada waktu Fir'aun menyerbu orang-orang Israel ini? Dan justru yang dilakukan Yahweh adalah memberi kekuatan pada Musa untuk membelah laut. Laut Tebro dibelah sehingga orang Israel dapat lolos. Di sini kita melihat bahwa memang Yahweh ini punya planning, punya senario sendiri. Dibiarkannya mereka lolos untuk akhirnya akan dibinasakan ini. Karena mereka, bangsa Israel ini dianggap bangsa yang tegar tengkuk. Memang dia tahu memang bangsa ini memang bangsa yang biadab. Bangsa yang goblok karena mereka memang budak. Cara berpikirnya ya berpikir budak. Yahweh ini memang tahu kalau berdasarkan nalar kita sekarang ini, yang namanya Tuhan pasti maha tahu. Lantas untuk apa sekarang dia harus membinasakan? Bukankah ini sesuatu yang paradok? Kalau memang ingin membinasakan sebagai sosok Tuhan yang maha tahu, biarkan saja bangsa Israel ini dibawa kembali oleh Fir'aun atau mati ditumpas oleh bangsa Amalek. Mengapa baru sekarang dia begitu repotnya untuk membinasakan mereka dan menjanjikan kepada Musa menjadi bangsa yang besar? Ini berarti senarionya ingin diubah oleh Yahweh ini. Ada senario dahulu dan kemudian diperbaharui dengan rancangan-rancangan yang baru. Senario-senario baru, adegan baru. Ini tentu saja menjadi menggelikan. Dan kita justru semakin ketawa ketika melihat di ayat 11 hingga 13-nya. Karena di sini justru Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Dengan mengungkit-ungkit cerita masa lalu. Ketika Tuhan Allahnya yang disebut Yahweh ini menjanjikan
menunjukkan segala macam tetek bengek kepada Abraham, Ishak, Yakub mengenai keturunan seperti bintang di langit dan juga menjanjikan negeri. Ini suatu kekonyolan yang luar biasa. Karena memang kita tahu sampai pada saat Musa ini bertemu dengan Tuhannya, Yahweh-nya ini tidak pernah memberikan tanah yang dijanjikan itu kepada Abraham, Ishak, Yakub. Berarti dia pun harusnya tahu bahwa Yahweh-nya ini sosok Tuhan yang pembohong. Oh no! Allah yang PHP, pemberi harapan palsu. Ataukah ini justru adegan yang disodorkan kepada kita sebagai paradok? Sesuatu yang membuat kita harus berpikir dengan jernih. Ini hanyalah dongeng semata, cerita yang tidak lebih dari legenda-legenda yang kita juga punya. Inilah sesuatu yang harusnya kita renungkan, kita telaah, dan kita bandingkan dengan cerita para pendeta, khotbah-khotbah mereka mengenai kejadian ini. Ini benar-benar merupakan kontra antara yang dikhotbahkan para pendeta tersebut, para teolog Nasrani, dengan apa yang ditulis di Alkitab kita ini. Satu kontradiksi yang sangat berlawanan, cerita yang berbeda. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat Anda terbuka cara pandang Anda, pikiran Anda, sehingga Anda bisa lebih cerdas. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Ayat ke-14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Di ayat ke-14 ini, ternyata apa yang dikatakan oleh Musa justru malah meresap kepada diri si Tuhan, sehingga dikatakan di sini menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya, atas bangsa Israel. Bayangkan, sosok Musa mampu membuat Tuhannya berbalik pemikirannya, perasaannya, niatnya. Sosok manusia justru mampu mengintimidasi, memframing sosok Tuhan, sosok Allah. Nah, ini patut kita tiru kalau memang demikian. Tapi apa iya bahwa kita mampu untuk membalikan cara berpikir Tuhan? Bukankah Tuhan ini sudah merancangkan segala sesuatunya? Jika Tuhan mampu kita balikkan cara berpikirnya, justru kita menjadi khawatir bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pelintat-pelintut, tidak mempunyai konsistensi. Nah, ini justru sangat berbahaya. Makanya ayat ke-14 ini saya pisahkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, silahkan Anda renungkan sendiri, apakah perkataan saya ini benar ataukah perkataan teologmu yang benar, bahwa kita mampu membuat Tuhan berbalik pikiran, ataukah ini sebenarnya hanya halusinasi semata dari si penulis, ya, penulis kitab ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-15. Ayat ke-15. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Di ayat ke-15 dan 16 ini, kita melihat adegan di mana Musa turun dari gunung. Karena dia sudah diberi peringatan oleh Tuhan Allahnya bahwa bangsa Israel ini berbalik arah. Maka dia turun dengan membawa loh-loh batu. Di mana loh-loh batu ini terdapat tulisan Allah yang merupakan pekerjaan Allah menulis perintah-perintahnya, dasar-titahnya pada loh-loh batu itu. Ini dikatakan di Alkitab kita ini, loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya sebelah menyebelah. Ada dua loh batu
yang terdapat tulisan dari jari Tuhan sendiri mengenai dasar titahnya. Dan ini dikatakan sebelah menyebelah. Apakah ini seperti telapak tangan kita, kanan dan kiri, yang kita gabungkan menjadi satu sehingga tulisan itu sebelah menyebelah? Berarti kedua loh batu itu bertuliskan ke-10-nya secara berurutan, ataukah katakan demikian, jika ada 10 dasar titah, ada 10 perintah, maka sebelah kiri adalah perintah 1 hingga 5, dan sebelah kanan perintah ke-6 hingga ke-10. Jadi, kedua loh batu itu bisa kita letakkan atas dan bawah. Ataukah justru yang dikatakan sebelah menyebelah ini, ayat 1 dan 10-nya tertulis pada kedua loh ini. Jadi kedua loh batu ini harus diletakkan berdampingan. Jadi kalimatnya terpotong di tengah-tengah. Ya, ini menjadi pemikiran kita bagaimana tulisan ini sebenarnya, karena memang kedua loh batu ini pun kita tidak tahu benar atau tidak. Tinggal kita meyakini ya ada atau tidak. Karena konon sampai sekarang tidak seorang pun diperkenankan untuk melihat kedua loh batu ini. Karena memang katanya kedua loh batu ini mengandung kekuatan supranatural yang luar biasa. Jadi ya terserah kepada Anda semua mau percaya hal ini atau tidak. Karena kembali lagi, iman adalah percaya walaupun tidak melihat. Please, objektif. Bagi saya sebagai host di channel Sang Penghujat ini, alangkah baiknya kalau kita mempercayai hal ini. Kedua loh batu ini ditulis sebelah menyebelah adalah berdampingan. Jadi Tuhan menuliskan ke-10 perintahnya, dasar titah tersebut pada kedua loh batu itu, dan kemudian Tuhan membelahnya menjadi 2. Nah, inilah menjadi kedua loh batu tersebut. Ini suatu yang luar biasa, kekuatan supranatural yang hebat. Ini justru lebih bagus untuk iman Anda yang memang menyukai hal-hal yang supranatural, yang percaya mistis, percaya hal-hal yang gaib. Ini lebih baik untuk Anda semua, maka saya katakan demikian. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-17. Ayat ke-17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Di ayat ke-17 hingga ayat ke-20 ini, kita mendapatkan satu informasi juga yang memang amburadul. Karena di sini di ayat ke-17 dikatakan, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak. Di sini mendadak Yosua muncul kembali. Padahal kita tahu bahwa di pasal sebelumnya Musa naik ke gunung Sinai ini bersama dengan tua-tua yang berjumlahnya 70 orang. Memang Yosua ini pernah naik, tapi di pasal sebelumnya lebih dahulu di situ Yosua naik bersama Musa. Kemudian Musa turun dan kemudian ada dikatakan Musa naik bersama para tua-tua yang berjumlah 70. Sekarang mendadak Yosua muncul lagi. Inilah cara bercerita yang memang amburadul, simpang siur tidak karuan. Jadi terserah Anda mau menggambarkannya bagaimana. Memang ini Musa memang naik turun gunung sesuka hatinya ataukah bagaimana kita juga tidak tahu. Namun dikatakan oleh penulis Alkitab ini, Musa terakhir kalinya naik ke gunung bersama dengan tua-tua. Tapi di sini dikatakan ada Yosua yang berkata kepada Musa bahwa ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Berarti anggap saja bahwa memang Yosua ini mengiringi
Musa, tetapi tidak ditulis oleh penulis kitab Keluaran ini, atau mungkin penulisnya lupa. Dan Musa menjawab bahwa itu adalah nyanyi orang berbalas-balasan. Dan yang terjadi kemudian justru mengerikan. Di ayat ke-19 dan ke-20 ini, kita diberi informasi bahwa Musa ketika melihat anak lembu tuangan tersebut dan melihat orang menari-nari, dia menjadi murka, menjadi marah, sehingga loh batu yang dibawa dia dilempar pecah. Nah, ini menjadi pemikiran kita. Kita tahu bahwa loh batu itu adalah karya Tuhan. Ada tulisan tangan Tuhan sendiri pada kedua loh batu tersebut. Sekarang oleh karena marah, kedua loh batu itu dipecah oleh Musa karena saking jengkelnya melihat tingkah laku bangsa Israel. Ini satu tindakan yang ceroboh, yang tidak menghargai karya Tuhannya. Ini patut Anda catat, karena ini efeknya banyak. Kita juga tahu pada awal kitab Keluaran, kita disuguhi adegan di mana Musa ini suka ngeyel, tawar-menawar dengan Yahwehnya. Bahkan sampai Yahwehnya itu ingin membunuh dia melalui istrinya. Namun akhirnya cuma terjadi penyunatan pada anak Musa. Sekarang Musa melakukan tindakan memecahkan loh batu di mana ada karya dari Tuhannya. Sesudah itu yang dilakukan Musa adalah melakukan peleburan menggiling halus anak lembu tuangan yang dianggap sebagai Tuhan oleh bangsa Israel tadi. Jadi sesembahan dalam bentuk patung tadi dihancurkan oleh Musa, digiling sampai halus. Ini butuh berapa lama coba? Anda pikirkan sendiri. Seberapa besar patung yang dibuat oleh bangsa Israel ini melalui Harun, yang disembah sebagai sosok Tuhan. Ini sekarang digiling halus-halus oleh Musa dan kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruh minum orang Israel. Berapa banyak yang minum? Ini juga kita tidak tahu. Tapi inilah yang disuguhkan kepada kita, cerita konyol macam ini. Apakah iya kalau Anda melihat kejadian ini terus Anda disuruh minum, Anda mau? Oh no. Ini merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Karena kita harus tahu begini. Musa ini sendirian. Sementara yang membuat patung ini adalah Harun, kakak Musa. Orang Israel ketika meminta kepada Harun untuk dibuatkan Allah, Harun melakukannya. Sekarang ketika melihat Musa turun dan marah, okelah, Musa itu marah. Kita juga tahu bahwa orang marah itu mengerikan, apalagi sampai mampu memecahkan batu dan kemudian mampu menggiling patung emas sampai halus. Ya, ini memang sesuatu yang nggak masuk akal bagi saya, tapi anggap saja demikian. Jika ada orang yang marah dengan kekuatan demikian, kita pasti takut. Tetapi jangan lupa bahwa orang Israel ini jumlahnya banyak. Ratusan ribu orang, itu hanya laki-lakinya. Jika ada wanita dan anak-anak, ini pasti sekitar 2 juta orang. Kurang lebihnya demikian. Hanya oleh satu orang yang marah, masa iya sih orang Israel langsung menjadi kura-kura, masuk ke dalam tempurungnya mereka masing-masing. Inilah yang tidak masuk nalar saya. Saya dapat memahami kemarahan Musa, tetapi ketika dia memaksa orang Israel untuk minum dari gilingan patung emas tersebut, ini pasti mendapatkan perlawanan.
Tentu saja apa yang saya katakan ini pun dengan mudah dapat dibantah bahwa kemarahan Musa ini adalah kemarahan Yahweh-nya. Jadi yang marah ini sebenarnya adalah Yahweh. Jadi Tuhan Allahnya Israel ini masuk ke dalam diri Musa sehingga kemarahannya melingkupi keseluruhan bangsa tersebut. Ya oke saja. Inilah hal-hal yang saya sebutkan tadi, bahwa ini adalah cerita supranatural. Kalau memang Anda mengimani yang demikian, oke saja. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-21. Ayat ke-21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu, bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Di ayat ke-21 hingga ayat ke-24 ini, adegannya menjadi bertambah bagus, karena di sini Musa menegur kakaknya, yaitu Harun. Karena dianggap bahwa justru Harun ini membawa bangsa ini dosa yang besar. Tapi apa yang dijawab oleh Harun? Ini adalah pembelaan diri yang memang tidak masuk akal. Karena dikatakan oleh Harun, bangsa Israel ini jahat semata-mata. Dan dia pun menyebut Musa sebagai tuanku. Karena begitu saking takutnya si kakak kepada si adik ini, sehingga Harun sampai menyebut adiknya sebagai tuanku, orang yang lebih dihormati. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan besar memang roh ilahi ada pada diri Musa, sehingga Harun pun merasa bahwa yang ditemui dia, yang menegur dia ini adalah Yahweh sendiri. Maka dia mengatakan kepada Musa sebagai tuanku. Ini adalah pembelaan Harun. Dia mengatakan juga ketika orang Israel ini meminta Allah yang dapat berjalan di depan mereka, Harun meminta emas dari bangsa Israel. Dikatakan demikian, mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Apa iya? Ini kan pembelaan yang memang konyol. Karena kita disuguhi informasi di ayat sebelumnya bahwa memang Harun yang memahat, membuat dari emas-emas yang dikumpulkan tersebut dilebur jadi satu dan dipahat menjadi anak lembu. Patung anak lembu. Sekarang ketika di hadapan Musa, dia mengatakannya beda. Kebohongan yang luar biasa. Cerita, tolol. Cerita, tolol. Dia mengatakan bahwa ketika dia melemparkan emas itu ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Jadi seakan-akan ini adalah hal yang supranatural. Tahu-tahu mak bedunduk dari api keluar anak lembu emas. Oh no. Ini adalah hal-hal spiritual sebagaimana yang saya katakan tadi. Ada pertempuran spiritual jika Anda mempercayai apa yang ditulis di ayat ke-24 ini. Dari api mendadak muncul anak lembu emas. Harun hanya melemparkan. Ini bisa masuk akal karena tidak mungkin Harun melakukannya dalam tempo yang singkat. Untuk membuat patung anak lembu dengan melebur emas dari seluruh milik orang Israel itu dibutuhkan waktu. Tidak mak bedunduk mendadak sudah jadi.
Kalau yang dikatakan di ayat ke-24 ini benar, maka ini adalah kejadian supranatural. Berarti kita menganggap ayat sebelumnya sebagai kebohongan. Nah, tergantung dari mana Anda mau menganggap yang bohong. Ayat sebelumnya atau ayat 24 ini. Kalau ayat ke-24 ini Anda anggap benar, maka ini adalah pertempuran supranatural antara Tuhannya orang Mesir dengan Yahweh, Tuhan Allahnya Israel. Tetapi jika Anda menganggap ini di ayat ke-24 adalah kebohongan, maka yang benar Harun telah melakukan satu dosa. Nah, kita bisa mengikuti lagi di ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya. Ada satu kejadian yang menarik nantinya. Kita lanjutkan di ayat ke-25. Ayat ke-25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Di ayat ke-25 hingga ayat ke-29 ini adalah satu ilustrasi yang mengerikan buat saya tentunya. Diceritakan di sini, Musa melihat bahwa orang Israel ini seperti kuda yang lepas dari kandangnya. Tentu saja ini kuda yang liar, sudah keluar dari kandang karena dianggap Harun yang melepaskan kuda-kuda tersebut. Ini menjadi bahan olok-olokan bagi bangsa lain mengenai orang-orang Israel ini. Tentu saja ini adalah pemikiran dari Musa. Kemudian Musa mengatakan kepada bangsa Israel ini, siapa yang akan memihak kepada Tuhan? Tentu saja di sini maksudnya adalah Yahweh yang menjadi sesembahan orang Israel. Dan yang berkumpul kepada dia adalah sukunya, yakni orang-orang Lewi. Hanya satu suku, Bapak Ibu, ini perlu Anda lihat bahwa yang berkumpul ini seluruh Bani Lewi. Suku Lewi, ras dari Lewi. Sementara ke-11 suku lain tidak ada yang ikut. Kalau kita melihat demikian. Dan kemudian diperintahkan kepada orang-orang Lewi ini untuk mengikatkan pedang pada pinggangnya dan disuruh membunuh saudara-saudaranya, teman-temannya, dan tetangga-tetangganya. Semua. Dan ini dilakukan oleh Bani Lewi. Sehingga orang Israel yang mati pada waktu itu sekitar 3.000 orang. Bayangkan, ini satu pembunuhan yang tidak main-main. Inilah pembunuhan yang sangat kejam yang dilakukan Bani Israel, orang-orang Israel terhadap bangsa mereka sendiri. Ini antar suku, antar saudara, antar kerabat. Ini juga merupakan satu perenungan bagi kita. Apakah cerita ini benar atau tidak? Kita lihat di sini, orang-orang Lewi membunuh saudaranya sendiri. Ya, ada suku Ruben dan Simeon, Manasye, dan lain sebagainya. Dibunuh oleh orang-orang Lewi ini. Apakah suku-suku lain ini tidak melakukan perlawanan? Tidak disebutkan di cerita ini. Tapi yang mati ada 3.000 orang. 3.000 orang ini apakah tidak ada suku Lewinya? Kita juga tidak tahu. Tetapi menurut saya, memang inilah yang terjadi pada kisah tersebut.
bahwa yang meninggal paling banyak adalah suku-suku lain. Suku Lewi tidak ada. Mengapa demikian? Nanti ada perikop berikutnya yang memberi penjelasan mengenai ini. Tapi dikatakan, diceritakan di sini, pembunuhan sampai 3.000 orang ini merupakan hal yang kejam. Ini genosida, pembunuhan massal yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bangsanya sendiri. Khususnya orang-orang Lewi terhadap saudara-saudaranya. Berarti apa yang dikatakan oleh Yakub mengenai anaknya ini, suku Lewi dan Simeon, ini adalah suku-suku yang kejam, yang suka membunuh, haus darah. Ini sesuai dengan gaya Tuhannya. Yahwehnya ini adalah sosok Tuhan yang haus darah, suka perang, darah tertumpah kemana-mana. Inilah yang terjadi. Oh no! Ini adalah peperangan supranatural. Ada darah yang tertumpah. Bahkan sampai sekarang, jika kita melihat kejadian kehidupan saat ini, orang Israel tetap berperang. Ya, ini sesuai sejalur dengan cerita di Alkitab. Dan kita lihat di ayat ke-29-nya, Musa mengharuskan orang Israel untuk membayar jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Ini membayar bagaimana? Apakah anak laki-lakinya ini juga dipancung, dibunuh? Ataukah membayar sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, mereka membayar 20 gera, membayar dengan shikal. Tidak diceritakan secara detail, tetapi dikatakan masing-masing membayar jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya supaya diberi berkat pada hari itu. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-30. Ayat ke-30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Di ayat ke-30 hingga ayat ke-35 ini kita melihat bahwa Musa kembali menghadap kepada Tuhannya di atas gunung. Dia menghadap dan kemudian melakukan negosiasi kepada Yahweh-nya untuk meminta ampun. Jika memang Tuhannya ini tidak dapat mengampuni dosa orang-orang Israel, maka Musa merasa lebih baik kalau namanya dihapuskan dari kitab yang ditulis, yakni tentunya kitab kehidupan. Tetapi kembali lagi, Yahweh Tuhan Allahnya Israel ini dapat dipengaruhi oleh perkataan Musa, sehingga Tuhannya berjanji untuk hanya membalaskan kepada orang-orang yang bersalah kepada dirinya. Dan dia meminta kepada Musa untuk menuntun bangsa Israel ke tempat yang sudah ditentukan. Dan nantinya Yahweh ini akan membalas segala perbuatan orang tersebut pada hari yang telah ditentukan. Nah, ini nanti kita akan melihat adegan-adegan yang mengejutkan di perikop-perikop mendatang, di pasal-pasal mendatang, di cerita mendatang.
Demikianlah Bapak Ibu, Saudara sekalian, ke-35 ayat dari kitab Keluaran pasal 32 ini telah kita teliti, kita telaah dan kita mendapatkan cerita yang memang luar biasa. Banyak tafsir, banyak persepsi yang dapat kita lihat di sini, tergantung dari cara kita berpikir, mau menganggap ini sebagai cerita yang supranatural, ataukah cerita ini harus kita cermati sebagai hal-hal yang logis. Ini kembali terpulang dari background Anda semua, dari cara pandang Anda semua. Jika Anda memang menyukai hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis, maka cerita supranatural lebih cocok untuk Anda. Tetapi jika background Anda adalah orang yang berpendidikan dengan segala logika yang masuk nalar Anda, maka kita melihat di sini adegan-adegan yang disuguhkan di kitab Keluaran ini merupakan kebohongan-kebohongan pembelaan diri orang per orang, bahkan termasuk kepada sosok Yahweh-nya ini. Dan itu nantinya terpulang kepada keyakinan kita selanjutnya. Memang ini merupakan sesuatu ujian keimanan bagi kita semua. Apakah kita dapat mempercayai cerita-cerita ini sebagai satu kebenaran? Lantas kebenaran macam apa yang dapat kita peroleh? Apakah ini satu kejadian nyata? Ataukah ini hanya satu legenda dongeng semata? Kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk saat ini, saya belum dapat memberikan kesimpulannya, karena kita masih harus melanjutkan hingga tuntas kitab Keluaran ini. Namun, sebagaimana yang telah kita capai dari pasal 1 hingga pasal ke-32 ini, ternyata begitu banyak kebohongan-kebohongan yang tidak terbukti. Begitu banyaknya kebohongan-kebohongan yang dituliskan di Alkitab kita ini. Banyak perkataan-perkataan yang tidak terbukti, janji-janji ilahi yang tidak terbukti. Antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain seringnya kontradiksi. Ini semakin menguatkan bahwa memang cerita-cerita ini telah mengalami friksi, mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi bisa dikatakan Alkitab kita ini telah berubah dari bentuk aslinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan besar harapan saya bahwa Anda sekalian mau berkontribusi pada channel Sang Penghujat ini dengan memberikan komentar-komentar Anda, dan juga berkenan membagikan channel Sang Penghujat ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, kerabat Anda semuanya, sehingga kita bisa saling berbagi informasi, saling menguatkan, dan juga kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Besar harapan saya untuk dapat bertemu kembali dengan Anda sekalian di episode-episode mendatang. Terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan, dan kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Shalom.